Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Jalan merupakan fasilitas transportasi yang penting bagi masyarakat karena sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari. Jalan sebagai prasarana transportasi yang mampu memberikan pelayanan pendukung dalam bidang pendidikan, perdagangan, pekerjaan, dan lain-lain. Jalan yang mengalami kerusakan akibat berbagai macam terlebih karena kendaraan angkutan barang yang muatannya lebih dapat menimbulkan masalah yang kompleks dan kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit terutama bagi pengguna jalan. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan. Jalan yang mengalami kerusakan akibat berbagai macam terlebih karena kendaraan angkutan barang, dan jalan yang mengalami kerusakan akibat berbagai macam faktor karena kendaraan angkutan barang yang kompleks, dan kerugian yang ditimbulkan tidak seperti sedikit, terutama bagi pengguna jalan. Kerusakan jalan mengakibatkan macet, kecelakaan pada lalu lintas. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apa yang menyebabkan kerusakan jalan di Desa Aji Julu? 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kerusakan jalan di Desa Aji Julu? C. Tujuan. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami dampak-dampak faktor yang memengaruhi kerusakan jalan dan untuk berhati-hati saat lewat dengan kendaraan. Manfaat. Manfaat penelitian ini ialah bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang penyebab dan dampak kerusakan jalan, sehingga pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan dan penggunaan jalan. Yang kedua, bagi masyarakat. Bagi masyarakat di Desa Aji Julu, peneliti ini dapat membantu memperbaiki infrastruktur jalan sehingga meningkatkan keselamatan. Dan bagi peneliti, peneliti ini dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang proses penelitian dan analisis data. 3. Metode penyebaran angket. Metode ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan dan pendapat masyarakat terkait dampak kerusakan jalan dan kebutuhan perbaikan. D. Tempat dan waktu penelitian. Jadi, tempat yang saya teliti itu dilaksanakan pada Desa Aji Julu. Waktu penelitian saya dilaksanakan pada 23 Mei 2025. Prosedur penelitian. Penjabaran dari tahap-tahap penelitian saya ini adalah 1. Tahap persiapan. A. Mengadakan pengamatan pada yang akan diteliti yaitu di Desa Aji Julu. B. Konsultasi kepada guru pembimbing. 2. Tahap penelitian. Jadi tahap penelitian saya itu yang pertama mengamati subjek penelitian, yang kedua menyiapkan instrumen penelitian, yang ketiga melakukan validasi instrumen penelitian, yang keempat menentukan subjek penelitian yang akan diteliti, yang kelima penyebaran angket, dan yang terakhir melakukan wawancara. 3. Tahap akhir. Jadi yang pertama yaitu menganalisis data, membahas dan menyimpulkan. Yang kedua meminta surat bukti telah melakukan penelitian dari kepala desa di Desa Aji Julu. Jadi di sini kita sudah sampai ke bab 4 yang dimana bab 4 membahas hasil penelitian dan pembahasan. 1. Yang menyebabkan kerusakan jalan di Desa Aji Julu. Jadi setelah saya mewawancarainya, jadi yang menyebabkan kerusakan jalan di Desa Aji Julu yaitu beban lalu lintas yang berat. Yang kedua, kurangnya pemeliharaan. Yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan antara lain retak dan berlubang, kerusakan pada struktur jalan, dan penurunan kualitas jalan. Yang ketiga, selokan yang kurang bagus. Selokan yang tidak bagus dapat menyebabkan kerusakan jalan karena air hujan atau air lainnya tidak dapat mengalir dengan baik dan mengenangi jalan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada struktur jalan dan permukaan jalan. Selain itu, air yang menggenangi jalan juga dapat menyebabkan erasi tanah di bawah jalan, sehingga struktur jalan menjadi tidak stabil dan dapat menyebabkan kerusakan jalan.
Yang keempat, kualitas konstruksi yang buruk. Kualitas konstruksi yang buruk dapat menyebabkan kerusakan jalan karena beberapa faktor. Ketika jalan dibangun dengan kualitas konstruksi yang buruk, maka struktur jalan tidak akan kuat dan stabil, sehingga lebih rentan terhadap kerusakan. Beberapa contoh kualitas konstruksi yang buruk, yang pertama yaitu penggunaan bahan material yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar. Yang kedua, teknik konstruksi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan desain. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas selama proses konstruksi. Yang kelima, kerusakan jalan pada pondasi jalan. Kerusakan pada pondasi jalan dapat menyebabkan kerusakan pada struktur jalan. Fondasi jalan yang rusak dapat disebabkan oleh tanah yang tidak stabil, air yang masuk. Oleh karena itu, penting untuk memastikan fondasi jalan dibangun dengan baik. 2. Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan jalan di Desa Aji Julu. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kerusakan jalan di Desa Aji Julu. Yang pertama, kerusakan pada lingkungan. Kerusakan jalan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, populasi udara, kerusakan habitat, dan pencemaran air. Hal ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan perawatan dan perbaikan jalan. Yang kedua, kerusakan kendaraan. Kerusakan jalan dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan seperti kerusakan pada sistem suspensi, ban, dan roda. Hal ini dapat memerlukan biaya perbaikan yang mahal. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman barang. Keterlambatan pengiriman barang dapat terjadi akibat kerusakan jalan di perdesaan. Jalan yang rusak dapat menyebabkan kendaraan mengalami kesulitan melewati jalur tersebut, sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama. Hal ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu pengiriman barang dan mengurangi efisiensi logistik. Oleh karena itu, perbaikan jalan sangat penting untuk memastikan pengiriman barang yang tepat waktu. 3. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk perbaikan jalan di Desa Aji Julu. Yang pertama yaitu penambalan, yang kedua pengaspalan ulang, dan yang ketiga perbaikan struktur pada jalan. Jadi, pembahasan yang saya simpulkan pada bab 4 yaitu perbaikan jalan memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Desa Aji Julu dan perekonomian. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang baik dan terawat dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Jadi di sini kita telah sampai ke bab 5, yang dimana bab 5 membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu kerusakan jalan di Desa Aji Julu disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain kurangnya sistem drainase yang memadai, tingginya intensitas kendaraan berat, serta minimnya perawatan dan perbaikan jalan secara berkala. Pada bagian B yaitu saran. Jadi saran yang perlu saya sampaikan yaitu yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait struktur tanah dan daya dukung jalan di Desa Aji Julu untuk menentukan metode pembangunan jalan yang sesuai dan tahan lama. Yang kedua, pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan anggaran dan frekuensi perawatan jalan secara berkala, terutama di titik-titik yang rawan rusak. Yang ketiga, pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas jalan yang ada. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.